Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, kan banyak, suaranya kok dikit. Pak, Pak, saya ingin sampaikan ini saya kalau boleh jujur nih kurang tidur ini. Karena dari semalam acara Masya Allah diingetin Ustaz Saiful, buru-buru kita kemari sampai sini ngucapin salam. Segini banyaknya jamaah khususnya ibu-ibu yang jawab cuma 6 orang. Pengen nyumpahin takut kualat, saya doain buat ibu-ibu yang gak jawab salam saya, mudah-mudahan pulang dari sini lakinya biar pada kawin lagi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh takut tuh. Alhamdulillahilladzi istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Wa ikhtaru minhumul Araba wa minhum Quraisyan wa minhum Bani Hashim wa minhum Habibahu Muhammad sayyidal mursalin. Fa huwa sallallahu alaihi wasallama Safwatul Mustafain al-akhyar wa nukhbatun nukhabi wa khiyarul khiyar. Faqala tabaraka ismuhu wa ta'allat azamatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa rafa'na laka dzikrak. Wa qala afdhalus salatu wassalam ana awwalu nasi khurujan idza bu'itsu ana qaiduhum idza wafadu ana mubasyiruhum idza ya'isu ana sayyidu waladi adam wala fakhar liwa'ul hamdi biyadih au kama qala sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyal hadirin wal hadirat, umat Nabi Muhammad, calon-calon penghuni sorga yang kesemuanya dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bersama kita nanti insyaallah akan hadir guru kita bersama Aba Kiai Haji Rahmadin Afif. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusannya. Ada juga bersama kita Ustadz Arif Rahman MPD. Begitu juga Bapak Rahmat Riyadi sebagai DKM. Ustadz Amil Budi Mulyadi. Alhamdulillah. Ada ustazah kita Ustazah Titi Jalilah. Mudah-mudahan ustazah kita biar panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Ayub Sulaiman, Ustadz Muhammad Azmi SH, Ustadz Yayat Hidayat, Ustadz Abdurrahman. Ini Rumsari nama orang apa nama grup nih? Nama orang. Ibu Rumsari sebagai ketua taklim ibu-ibu. Mudah-mudahan Ibu Rumsari biar panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada segenap tokoh masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita, perwakilan daripada negara kita. Bersama kita ada Lurah Jati Murni yang diwakilkan Bapak Abdurrahman Kasipem, Kelurahan Jati Murni. Mana orangnya? OTW. Bapak Lasdi SAG sebagai si ketua RW 03. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Lasdi biar jadi wali kota nantinya. Bersama kita Bapak Markus Nong ketua RT 05, Bapak Nasir, Bapak Wanto, Bapak Haji Edi Purwanto, Bapak Haji Edi Waluyo,
Bapak Johan Alwi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, Pak Mansur dan tokoh masyarakat yang lainnya. Tak lupa pula sahibul wasilah, sahabat saya Ustaz Saiful, dan kesemuanya ibu-ibu, bapak-bapak umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, kalau kita bandingkan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak, banyakkan ibu-ibu ya. Jadi saya mau kasih hadiah buat ibu-ibu, boleh gak? Ya. Karena kalau hadiah buat lelaki, saya kurang begitu suka sama lelaki. Karena kalau di hadapan kaum perempuan, ibu-ibu, mohon maaf, yang namanya perempuan itu kalau kata Nabi, madrasatul ula. Kaum ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anak. Makanya yang namanya kaum ibu, saya secara pribadi ada di atas kepala saya. Subhanallah, hal ini bisa saya katakan karena Nabi pun pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabat. Ya Rasulullah, siapa orang yang mesti kita utamain? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ibumu. Tumaman ya Rasulullah. Kedua kali ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dua kali pula Rasulullah menjawab, ibumu. Sampai tiga kali, siapa lagi ya Rasulullah? Tiga kali pun masih dijawab, ibumu. Yang keempat baru. Jadi ibu berapa? Bapak? Oke. Nggak mau? Ulangin dulu, kayaknya salah paham. Jawab yang kompak ya. Rasulullah ditanya, siapa yang mesti kita utamain? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Yang keempat? Bapak berapa? Ibu? Oke? Ini kayaknya mesti diulangin lagi sampai 3 kali biar paham. Iya. Coba dijawab yang kompak, disimak. Siapa yang mesti diutamain? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Bapak berapa? Ibu? Oke? Oh, masih ditolak juga. Artinya kayaknya ini salah paham ini. Ibu itu kedudukannya 3 kali lipat daripada bapak. Makanya subhanallah, Allah sama Nabi ini benar-benar mengangkat derajat kaum ibu, kaum perempuan. Di dunianya saja Bu, kita bisa praktekkan tanpa kita sadari. Nih satu contoh, saya berkecil-kecil kayak gini, saya juga udah punya banyak anak kecil. Sekarang kalau bicara kewajiban, yang wajib menafkahi anak keluarga siapa? Yang wajib bayar listrik siapa? Yang wajib membiayai sekolah anak siapa? Yang wajib membelikan baju anak siapa? Semuanya bapak. Betul tidak? Dari pas lahiran, dilahirkan oleh istri kita, oleh ibu kita, bapak itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berjuang, bertanggung jawab. Dari sandangnya, pak makannya, bajunya, pendidikannya bapak. Sampai sekolah, dari TK biayanya bapak yang bayarin. SD, SMP, SMA, sampai kuliah tetap kewajiban seorang bapak. Setelah lulus kuliah, kerja, dapat gaji 10 juta. Kira-kira bapaknya dikasih berapa? Ayo saya tanya, bapaknya dikasih berapa? Rokok. Tapi emaknya dikasih berapa? Semua. Padahal yang bikin pintar adalah
bapaknya, tapi yang menikmati. Ini kejadian, Bu. Nyata di Ciracas. Ini belum cerita maulid dulu nih. Hadiah dulu buat ibu-ibu. Ya. Di Ciracas, ketika 3 hari mau puasa, ada pasangan suami istri udah nenek-nenek sama kakek-kakek. Lakinya umurnya 75 hampir. Bininya 70-an. Punya anak 15. Orang dulu nih, nggak kenal KB. Tapi subhanallah semua anaknya udah pada kawin. Udah pada nikah. Ketika 3 hari mau Ramadan, anaknya semuanya datang. Nengokin mak bapaknya karena pengen munggahan. Datang ngumpul, ngeriung. Akhirnya udah menjelang sore, anak pertamanya izin pulang. Ya, Mbak, ayo pamit pulang ya. Oh yaudah deh, maafin ya, selamat puasa. Akhirnya anak lakinya ngasih bapaknya rokok 2 bungkus. Nih buat bapak. Emaknya dikasih duit 1 juta. Tapi anehnya si emak ketika dikasih duit 1 juta bukannya girang. Nangis. Allah. Kata lakinya, ngapain nangis lu dikasih duit sama anak 1 juta? Diam aja. Nggak lamanya anak keduanya izin pulang juga. Ngasih lagi bapaknya rokok 2 bungkus. Emaknya dikasih duit 1 juta lagi. Udah berapa itu? Bapaknya rokoknya udah, emaknya duit 2 juta. Yang ketiga begitu juga sama. Bapaknya dikasih rokok 2 bungkus. Emaknya dikasih duit 1 juta. Sampai 15-15-nya begitu. Tapi anehnya si bapak dikasih rokok 2 bungkus girang. Persiapan buat Ramadan. Tapi emaknya dapat duit setiap anak 1 juta jadi berapa? Tapi nggak girang, malah nangis. Malamnya ditegor sama lakinya. Lu anak pada ngasih duit, lu bukannya girang. Sarang 1 juta atau 15 juta. Lu bukannya girang, malah nangis. Gue dikasih rokok 30 bungkus jadinya. Gue girang. Kenapa nangis lu? Dia tegor. Apa jawabannya? Begini bang, ayah nangis nih bukan karena apa-apa, bukan karena nggak terima kasih. Nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu bakalan begini pengen punya anaknya 100. Jadi kalau bicara ibu, di dunianya aja udah kita bisa lihat. Sehebat apapun anak, walaupun dia alim ulama besar. Yang kalau dibilang nggak boleh pilih kasih sama orang tua, tetap kita bakalan beda perlakuan kita sama emak bapak kita. Tetap. Makanya saya sampaikan nih kepada teman-teman ya yang punya bini. Kalau misalnya kita punya bini pakai ngatur-ngatur kita pengen berbakti nih kita nih sama orang tua, kita pengen bakti, bini kita pakai larang-larang, ngehalang-halangin. Misal lakinya pengen ke rumah emak bapaknya. Bininya nanya, "Abang mau kemana?" "Mau ke rumah enyak, mau ke rumah baba." "Bawa apaan bang?" "Ada nih duit 500.000. Terus bini bilang, "Banyak banget ngasih emak sama baba sampai 500.000. Kalau ada bini model kayak begini, saran saya cuma 2 buat tuh laki. Yang pertama, tuker bininya. Betul nggak? Atau kalau nggak berani tuker, tambahin. Nggak bakalan berkah hidup tuh anak. Tapi kalau ada bini bilang, "Bang mau kemana bang?" "Mau ke rumah enyak, mau ke rumah baba." "Ajak ayah bang. Ayah kan mantunya." Tapi kalau ke sono jangan lenggang bang. Malu bang. Ya udah nih ada duit 1 juta. Kalau 1 juta mendingan ayah kagak ngikut. Malu abang anak kandung ngasih orang tua kandung 1 juta, malu bang. Terus gimana? Bawain 10 juta. Nah kalau ada bini model kayak begini, saran saya cuma 1 buat tuh laki. Jangan dikubur sebelum dia meninggal. Jadi kalau yang namanya orang tua bu, Masya Allah, keberkahannya nyata. Keberkahannya nyata. Ada lagi kisah yang belum lama terjadi. Ini masih cerita ibu-ibu dulu nih. Kita baru cerita maulid. Seorang anak udah berkeluarga nih.
Laki bini, rumahnya ya lumayan bagus. 3 hari mau lebaran bininya ngeluh. Bang, Betawi, lebaran tinggal 3 hari bang. Terus, jangankan baju baru, kacang sebiji aja belum ada. Kata lakinya, istriku sayang, jangan khawatir. Ini hari abang kerja di kantor, hari terakhir karena pengen cuti bareng mau lebaran. Biasanya kalau udah mau lebaran cuti kayak begini, insya Allah gaji turun plus THR. Semuanya nanti abang kasih. Jangan sampai kagak bang. Iya, sekarang siap kita buat sahur. Disiapin deh sahur, makan, habis sahur, sholat subuh, berangkat lakinya ke kantor. Betul aja, sampai di kantor karena hari terakhir pengen cuti, tengah hari kerjanya, turun gaji 3,5 juta. THR-nya juga 3,5 juta. Berapa jadinya? 7 juta. Ditaruh di amplop coklat. Udah diniatin pengen ngasih bininya semuanya. Pas dia turun kantor nyalain motor, ada telepon masuk. Ternyata yang telepon emaknya. Assalamualaikum. Orang Betawi kan kalau manggil anak tangtong aja kan. Waalaikumsalamnya. Alhamdulillah tumben nyak nelpon. Bisa-bisaan nyak nelpon. Gue suruh orang. Suruh pencetin nomor lo, cariin nama lo. Emang ada apa nih nyak? Lagi di mana lu tong? Lagi di kantor nih nyak, baru mau pulang. Anak bini dulu pada sehat. Sehatnya nyak baba sehat. Ya sesehat-sehatnya orang tua yang udah umur 70 tahun. Emang ada apa nih nyak tumben telepon? Lah gue mau telepon aja, emang kagak boleh nanyain kabar anak? Boleh sih, cuman tumben aja. Ada apa ngomong deh. Akhirnya karena anaknya ngedesek, tumben nyaknya telepon. Akhirnya nyaknya dengan nada gemetar ngomong. Karena lu paksa gue ngomong dah. Ini tong, lebaran tinggal 3 hari lagi. Biasanya kalau lebaran anak cucu mantu kan pada kumpul di rumah. Ada gak lu punya duit sedikit, ada gak buat nyak? Kenapa emangnya? Ya kalau sampai anak cucu mantu datang kita di rumahnya nggak ada ketupat, rasanya malu banget. Bagi deh nyak dikit buat beli ketupat. Anaknya terdiam. Ketika mendengar ucapan maknya terdiam ini anak. Banyak. Kalau gitu ayah ke rumahnya aja langsung. Nggak jadi pulang. Dia ke rumah nyaknya. Sampai rumah nyaknya distandarin motor, diketok pintu rumah nyaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaknya separuh bongkok bukain pintu. Ini anak cium tangan, baru masuk 3 langkah ke dalam rumah nyaknya, berhenti. Dia pandangin rumah nyaknya, kaget nih anak. Kenapa kaget? Karena rumah nyaknya tempat dia gede, tempat tuh anak besar, tempat tuh anak dilahirkan. Ternyata rumah nyaknya ini udah banyak yang bocor. Temboknya banyak yang gempur. Catnya udah nggak beraturan. Atap-atapnya banyak tanda-tanda bekas bocor. Ini anak bengong. Hatinya ngomong, ya Allah, rumahnya ayah, tempat ayah dilahirin, tempat ayah gede di sini, tempat ayah main, rumahnya bocor, rumahnya begini, tapi nyak nggak pernah ngomong, nggak pernah ngadu. Nangis nih anak, keluar air matanya. Ya Allah, kebayang ame dirinya, ayah tidur di rumah, ame bini di kasur empuk. Kamar AC. Akhirnya karena sedih ngeliat keadaan rumahnya seperti itu, duitnya, gaji dan THR-nya yang 7 juta dikeluarin. Dikasih ke emaknya. Nyak, ini ada rezeki 7 juta. Nyak panggil tuh tukang. Buat benerin di rumah yang bocor-bocor sama dicat lagi. Ya, sisanya nyak beli baju sama buat persiapan makanan lebaran. Nih nyaknya pasti kasih duit 7 juta gemeteran. Ya Allah tong, gue minta cuma sedikit buat bikin ketupat doang. Ngapa lu kasih banyak banget? Enggak, nih buat nyak semua. Buat nyak. Akhirnya nih nyaknya nangis ketika dapat duit 7 juta. Angkat tangan, ya Allah, gantiin rezeki anak saya ya Allah. Gantiin rezeki anak saya ya Allah. Anaknya cuma aminin doang, amin. Kata anaknya, nyak, ayah pengen buka di sininya. Udah lama nggak makan masakannya. Wah, gue masakin deh tong. Dapat di 7 juta, dimasakin. Akhirnya nih anak nunggu duduk di sofa, di bangku nyaknya sambil mikirin, entah gue pulang ngomong apa nih bini gue nih. Ya kan?
sambil mikirin, ya kan? Karena duitnya dikasih nyaknya semuanya. Akhirnya rapi, nyaknya masak maghrib buka bareng. Setelah buka bareng, ini anak ngomong, nyak, ayah pamit ya. Anak bini nungguin mau tarawih berjamaah. Ya Allah tong, makasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki diganti sama Allah. Amin, amin. Udah nih anaknya pulang, baru mau nyalain motor, telepon lagi masuk. Ternyata yang telepon temennya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Abang di mana? Di rumah Enya. Nah kebetulan dah rumah Enya abang sama rumah ayah kan dekat. Emang ada apa kata ini orang? Abang inget gak? 3 bulan yang lalu kita pernah pasarin tanah di Sukabumi buat bikin pabrik. Iya, besok mau dibayar bang. Kita dapat komisi, rezeki lebaran. Ah, lu yang bener, bener. Makanya abang jangan pulang ke rumah deh. Mendingan dari rumahnya abang ke rumah ayah. Supaya kita sahur di jalanan, jalanan macet. Kita sahur di jalanan, subuh di jalanan. Supaya siang kita bisa balik. Oh ya kan dah, baik. Dia telepon bininya izin gak pulang ke rumah temennya. Akhirnya dia berangkat ke Sukabumi, besokannya pulang bawa duit 70 juta. Allah ganti kontan doa emaknya. Makanya kita sampaikan sama anak, kalau pengen bahagia hidup, bahagiain dulu orang tua kita. Kalau kita meratukan, merajakan ibu bapak kita, insya Allah rezeki anak menjadi rezeki ratu dan rezeki raja. Betul gak bu? Jadi yang namanya orang tua, apalagi kaum ibu, udah di atas kepala kita. Anak, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, pinternya luar biasa. Di depan emaknya yang buta huruf, nih imamah kayak gini, taruh depan emaknya. Jangan kita bangga diri jadi anak yang pintar. Tetap depan emak kita tetap bahlul, tetap bodoh. Jangan sok pintar depan orang tua kita. Karena yang namanya orang tua adalah jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan berapa banyak ibu-ibu bapak-bapak anak di sekolahin sama orang tua udah pintar malah apa? Ya malah nyalahin orang tuanya. Bahkan kalau anaknya kaya, emak bapaknya jadi pembantu. Betul gak? Ini nggak benar. Contoh dari Nabi, dari para sahabatnya ini jarang sekali diterapkan dalam kehidupan anak saat ini. Tapi mudah-mudahan anak-anak ibu bapak yang ada di sini insya Allah jadi anak-anak yang saleh dan saleha. Sekarang kita kembali ke acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun bukan bulan Maulid, Bu, Pak. Tetapi peringatan Maulid saya secara pribadi aja sampai bulan Desember masih banyak undangan. Undangan Maulid. Walaupun bulan Maulidnya itu udah lewat. Tapi undangan peringatan Maulid, Masya Allah, sampai bulan Desember masih banyak saya. Kenapa? Karena kalau orang yang paham, peringatan Maulid ini tidak terbatas pada bulan Rabiul Awal doang. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan gak kana wajib. Walaupun setiap hari kita peringatin Maulid, itu adalah satu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita butuh dengan Maulid. Makanya saya sampaikan di mana tempat. Saya mungkin rada-rada beda ini dengan kebanyakan ustadz, kebanyakan kiai ataupun para habaib. Kalau saya mengatakan Nabi Muhammad nggak butuh sama Maulid. Nabi Muhammad nggak butuh kita sebut namanya dengan sholawat. Nggak butuh Nabi Muhammad. Bahkan peringatan Maulid bukan berarti kita memberikan tambahan ketinggian derajat Nabi Muhammad. Memberikan tambahan keagungan buat Nabi Muhammad. Tidak. Sama sekali peringatan Maulid ini tidak mempengaruhi diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena soalnya kalau saya balik, seandainya kita nggak peringatin Maulid, seandainya kita tidak bersolawat sama Nabi, kira-kira kedudukan Nabi Muhammad menjadi rendah atau tidak? Jadi rendah atau tidak? Nggak ada umat manusia yang solawat, Nabi Muhammad menjadi hina atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang memuliakan Nabi Muhammad bukannya kita. Yang muliain Nabi Muhammad adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah sudah muliakan,
siapapun yang dimuliakan nama Allah, maka gelar kemuliaannya akan abadi sepanjang zaman. Lain ceritanya kalau kita yang muliain. Lain ceritanya kalau kita yang agungin. Lain ceritanya kalau kita yang pilih. Semua gelar kemuliaan dari kita itu ada masanya. Satu contoh. Sebulan kemarin Indonesia masih dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Betul tidak? Kita manggil Bapak Jokowi dengan sebutan Bapak Presiden. Sekarang Bapak Jokowi dipanggil Presiden lagi tidak? Dipanggil Presiden tidak? Jadi apa panggilannya? Mantan Presiden. Betul? Karena Indonesia sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Kenapa jadi mantan? Karena itu pilihan manusia. Siapapun yang dipilih oleh manusia, masa kemuliaannya nggak akan abadi. Jadi mantan presiden, mantan gubernur, mantan menteri, mantan lurah, mantan camat, mantan RT, mantan RW, semuanya bakalan jadi mantan. Betul tidak? Kenapa? Karena itu pilihan manusia. Tapi kalau pilihan Allah nggak ada mantannya. Sampai sekarang umur saya mau masuk 47 tahun. Belum pernah saya dengar ada orang manggil Nabi Adam dengan sebutan mantan Nabi Adam. Mantan Nabi Nuh. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena yang memilih mereka itu Allah. Yang muliakan mereka Allah. Yang agungkan mereka Allah. Maka gelar kemuliaannya akan abadi sepanjang zaman. Walaupun orang yang udah nggak ada, kemuliaannya tetap abadi sepanjang zaman. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kalau kita lihat atau kita pelajari jejak rekam sejarah perjalanan Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari misi kenabian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sedikit sekali kebahagiaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekali. Kenapa? Karena terlalu banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tetapi dari semua penderitaannya tersebut, Nabi berlakukan hanya untuk memberikan kebahagiaan hidup buat semua umatnya selama hidup di dunia sampai ke akhirat. Ini kalau kita tahu nih kenapa kita butuh maulid, kenapa kita harus sholawat. Bukan berarti Nabi Muhammad yang butuh, tapi justru kita yang butuh. Ya, jadi saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasanya satu-satunya manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, hanya satu manusia yang benar-benar membuktikan kecintaannya kepada umatnya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bu, masih fokus kagak? Masih fokus tidak? Masih fokus. Bu, Pak, ini Nabi Muhammad cintanya luar biasa sama kita. Baik semasa hidupnya, meninggalnya, sampai hari kiamat. Terbukti cintanya Nabi Muhammad. Semasa hidupnya, satu-satunya Nabi yang gak pernah nyumpahin umatnya hanyalah Nabi Muhammad. Coba buka Quran. Lihat bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun beserta bala tentaranya dan Bani Israel. Ketika Nabi Musa mendapatkan penolakan dari Fir'aun, Fir'aun membangkang, menantang Allah, menantang hukum Allah. Bahkan ingin membunuh Nabi Musa, mengejar Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Lihat lagi Nabi Saleh yang Allah utus untuk kaum Tsamud. Ketika mendapatkan penolakan Nabi Saleh oleh kaum Tsamud menentang hukum Allah, bahkan ingin membunuh Nabi Saleh. Nabi Saleh angkat tangan memohon kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah kirimin petir, Allah bumi hanguskan kaum Tsamud. Lihat lagi Nabi Nuh, anak kandungnya durhaka ditenggelamin sama Allah. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW. Adakah Rasulullah membinasakan umatnya? Berdakwah ke Taif dengan harapan penduduk Taif menyambut kedatangan Rasulullah dengan marhabanan. Apa yang didapati oleh Rasulullah sesampainya di Taif? Bukan marhabanan, bukan sambutan hangat. Sesampainya Rasulullah di Taif disambut dengan cacian, dengan makian, bahkan dengan lemparan batu, sampai Rasulullah mengeluarkan darah dari bahunya. Jibril sampai bilang, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat engkau kepada Allah seperti nabi-nabi sebelum engkau. Semudah aku membalikkan telapak tangan ini, akan aku tenggelamkan
negeri Taif ini masuk ke dalam perut bumi bersama penduduknya. Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, Allah utus aku bukan pembawa bencana. Allah utus aku untuk rahmatan lil alamin. Seandainya mereka penduduk Taif saat ini tidak beriman kepadaku, niscaya anak dan cucu mereka lah nanti yang akan beriman kepadaku. Sallu ala Muhammad. Enggak disumpahin, Bu. Bahkan sampai hari kiamat, satu-satunya manusia yang masih beribadah kepada Allah. Ibadah itu adanya cuma di bumi. Sholat adanya di bumi. Ruku, sujud adanya di bumi. Setelah kita meninggal udah nggak ada lagi ibadah. Yang ada adalah hari pembalasan. Tetapi terbukti banyak riwayat mengatakan masih ada satu manusia yang masih sujud di hadapan Allah pada hari kiamat, hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, nanti pada hari kiamat Allah berikan dua kesempatan kekasihnya. Yang pertama adalah Al-Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di bawah arsy Allah sebelah kanan. Karena sebelah kanan arsy Allah itu adalah jalan menuju surga. Sedangkan yang kedua adalah aku, kata Nabi, diberikan kesempatan oleh Allah berdiri di bawah arsy Allah sebelah kiri. Karena sebelah kiri arsy Allah itu adalah jalan menuju neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ada di sebelah kiri? Sedangkan kiri arsy itu adalah jalan menuju neraka. Harusnya kau ada di sebelah kanan. Kanan itu adalah jalan menuju surga. Apa kata Nabi? Aku berada di bawah arsy sebelah kiri karena itu aku yang meminta. Agar apa? Agar aku dapat melihat siapa-siapa saja di antara umatku yang akan masuk ke dalam neraka, pasti dia melewati aku. Maka saat itu pula aku akan bersujud di hadapan Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa daripada umatku. Sallu ala Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, dia nggak bakalan diam melihat umatnya masuk ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu menjadi kewajiban buat kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta gak sama Nabi? Cinta gak? Pak, cinta gak sama Nabi? Wah, lemah ini. Cinta gak sama Nabi? Yakin? Saya pengen bertanya, benar gak nih? Ibu cintanya dari hati apa di lisan doang? Bapak cintanya sama Nabi di hati apa di lisan doang? Karena kalau kita lihat bahasa cinta, pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Berarti kalau cinta harus kenal. Kalau cinta berarti harus kenal. Ibu bapak tadi mengatakan cinta sama Nabi Muhammad. Sekarang tolong dibuktikan. Paling kagak sejarah Nabi Muhammad. Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Status Siti Khadijah janda atau perawan? Janda atau perawan? Sekali lagi, janda atau perawan? Yakin? Betul, tapi itu bukan pertanyaannya. Mudah-mudahan saya dapat ilmu dari sini. Kalau Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, status Siti Khadijah dalam keadaan janda, berarti Siti Khadijah pernah menikah sebelum dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya ada 3. Lebih banyak 3 aja. Siapa nama suami Siti Khadijah yang pertama? Karena kita kalau kawin nama janda kan kita mesti tahu jandanya siapa. Janda hidup apa janda mati? Jandanya punya anak apa kagak? Kan begitu. Sekarang ibu bapak tadi mengatakan Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Status Siti Khadijah dalam keadaan janda. Berarti Siti Khadijah pernah menikah sebelum dengan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, siapa nama suami Siti Khadijah yang pertama? Tahu? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Lalu apakah dari pernikahannya Siti Khadijah dengan yang pertama dapat anak atau tidak? Nggak tahu juga? Nggak apa-apa. Berikutnya Nabi Muhammad suami yang keberapa? Wah, ini 3 pertanyaan ini kagak dijawab ini. Tapi saya kasih pertanyaan yang 4 deh biar adil deh. Tapi jangan bohong. Harus jujur. Ini di masjid.
Penyanyi dangdut yang goyang yang ngebor siapa? Hah? Betul. Jadi ibu-ibu lebih kenal Inul ya dibanding Nabi ya. Ini keadaan Nabi, keadaan umat Nabi. Mohon maaf. Bagaimana kita umat Nabi gampang diacak-acak akidah kita. Dari tahun ke tahun nih kita Pak, saya Pak ceramah dari tahun ke tahun selalu ada masalah. Kita nih umat Nabi ini gampang dikotak-kotakan, gampang diacak-acak akidahnya. Kenapa? Karena umat Nabi sudah banyak meninggalkan sejarah nabinya. Maka nggak aneh setiap tahun ada aja yang ngaku nabi. Sebelumnya masalah sholat subuh. Sholat subuh pakai kunut bid'ah. Yang pakai kunut mengatakan sholat subuh nggak pakai kunut nggak sah. Tapi alhamdulillah masalah kunut subuh udah nggak ada yang debatin lagi. Kenapa? Karena dua-duanya nggak ada yang sembahyang subuh. Jadi apa yang mesti didebatin lagi? Terus lagi terawih antara yang 11 amin 23 berantem, saling hujat menghujat. Yang 11 bilang terawih yang benar 11, 23 salah, nggak ada ajarannya. Yang 23 pun mengatakan 11 itu bukannya terawih, saling menghujat. Akhirnya ada yang pernah datang sama saya, ada dari kelompok mungkin pengikut NU atau pengikut Muhammadiyah. Habib, saya berdua pengen berantem. Kaget saya. Datang ke rumah saya pengen, biasanya orang datang ke rumah saya pengen ngundang. Saya ketawa, mau ngapain, ada apa nih? Ana bilang, terawih yang benar 20 rakaat dan 3 witir. Tapi dia bantah omongan ana Beb, dia bilang terawih yang benar 8 rakaat dan 3 witir. Daripada kita berantem, saya tanya sama Habib, tolong Habib jawab yang objektif, nggak mihak ke saya, nggak mihak ke dia. Secara hukum, tolong dijawab. Menurut Habib terawih yang benar berapa? Saya tanya, emang ente berapa? Ana 23 Beb. Dalilnya mana? Saya tanya dalilnya. Katanya 23 Beb. Jadi dalilnya bukan ayat, bukan Quran, tapi katanya. Ente berapa? Saya 11. Mana dalilnya? Katanya 11 Beb. Jadi kebanyakan orang yang terawih 23 sama 11 dalilnya adalah katanya. Sekarang ente berdua beda pengen berantem. Ente tanya sama aneh. Dan aneh disuruh jawab secara objektif. Seandainya ente 23, ente 11, aneh gak terawih. Kaget dia. Kira-kira dosa gak kalau saya kagak terawih? Saya tanya di sini. Kira-kira dosa tidak? Dosa tidak? Kenapa tidak? Karena sunnah. Apa arti sunnah? Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak artinya kalau saya nggak tarawih pun kagak berdosa. Jadi yang dosa siapa? Kalau umat Islam pada berantem. Karena kewajiban umat Islam adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah, bersatu. Kita di Hadramut terawih enggak 11, enggak 23, 36 rakaat kita terawih. Kalau saya praktekkan di masjid ini 36, saya imamnya, saya juga makmumnya. 11, 23 aja berantem, betul gak ente? Jadi ini keadaan umat Nabi gampang diacak-acak. Sedih hati kita ngeliat keadaan umat Nabi. Sehingga lebaran umat Islam dari tahun ke tahun masih beda. Sampai tetangga saya di dapur teriak, ya Allah, lebaran gak jadi besok. Lebaran pakai gak jadi. Ini keadaan umat Islam. Karena udah jarang lagi mau duduk di majelis taklim. Sehingga dari tahun ke tahun, subhanallah, ada aja oknum-oknum yang ingin memecah belah umat. Yang ngaku nabi nggak sedikit di kita Bu, Pak. Yang terakhir itu tukang las ngaku nabi, namanya Nabi Tukimin. Nabi Tukimin. Solawatnya kita bingung.
Yang biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi berubah Allahumma sholli ala tukimin. Gak puas ngaku nabi, yang ngaku malaikat di Indonesia pun ada. Kebetulan yang ngaku malaikat nih rumahnya sebelah majelis tempat saya ngajar. Namanya Lia Eden. Malaikat di kantor polisi bawa ember, pengen buang air. Bahkan saya baca koran sampai ketawa. Kenapa saya ketawa? Di dunia ini Bu Pak, hampir semua negara punya polisi. Amerika ada gak polisinya? Arab ada gak polisinya? Inggris ada gak? Belanda ada gak? Hampir semua negara di dunia ini punya polisi. Tetapi dalam koran tersebut saya berani katakan polisi yang terhebat adalah polisi Indonesia. Kenapa? Karena di koran ditulis polisi berhasil menangkap malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Enggak puas ngaku nabi, enggak puas ngaku malaikat, yang ngaku Tuhan pun ada di kita. Namanya Agus Piningit. Tuhan namanya Agus. Tuhan namanya Agus. Doanya bagaimana itu? Ya Allah ya Rob, kan biasa begitu. Ya Agus, ya Allah. Tapi yang paling aneh, dari sekian banyak orang yang ngaku nabi, malaikat, Tuhan, ternyata banyak juga pengikutnya yang notabene adalah umat Islam. Banyak pengikutnya. Makanya sekarang ini Masya Allah, ada aja oknum-oknum yang ingin memecah belah umat. Kemarin nasab lagi, masalah nasab para habaib, diacak-acak. Saya diajak nantangin debat, diterima malah kagak datang. Ada lagi lebaran kemarin, oknum masalah lebaran, nelpon Tuhan, Allah ditelepon. Allah ditelepon. La haula, macam-macam. Ada lagi sekarang oknum katanya ustadz tukang marah-marahin malaikat Jibril, paham bahasa semut. Tahu gak orangnya? Macam-macam sekarang. Akidah kita ini diacak-acak. Maka satu-satunya jalan, ayo kita duduk di majlis taklim. Banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sekian banyaknya umat manusia yang pernah hidup di bumi. Bukan hanya kita sebenarnya yang pernah hidup di bumi. Para nabi dan rasul semua, hampir semua punya umat dan umatnya pernah hidup di bumi. Tetapi yang mendapatkan stempel terbaik dari semua umat manusia adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas. Kalian adalah umat terbaik di antara umat-umat manusia yang lainnya. Mestinya kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kita lihat sekarang, kita lihat tuh di Rusia yang lagi perang sama Ukraina. Kita lihat di Belanda, ini belum lama Belanda nih. Kita lihat lagi di Inggris. Sekarang banyak pemuda-pemudi di sana itu yang berlomba-lomba pada masuk Islam. Mereka ingin buang kebudayaan mereka yang disebut seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Karena mereka menyadari dengan adanya seks bebas tidak sedikit mereka terjangkit penyakit kelamin, AIDS dan lain sebagainya. Dengan minuman keras, dengan narkoba, angka kematian begitu besar. Mereka mengatakan ini adalah ajaran yang salah, kehidupan yang salah. Mereka ingin cari kehidupan yang benar, mereka dapat di dalam Islam. Sehingga tidak sedikit, setiap hari nggak kurang 50 orang di Belanda, di Inggris setiap hari berbondong-bondong banyak yang masuk Islam. Di kita, ada kalanya kita yang memang udah muslim dari kecil suka kagak bangga dengan agama kita sendiri. Bahkan suka mengikuti budaya agama di luar Islam. Kayak di Bekasi, kita ngelihatnya suka sedih. Ya, ada kelompok anak lelaki, anak remaja, anak muda. Ibu-ibu bapak tahu rambutnya aja aneh. Di sininya botak, di sininya botak, rambutnya cuma di tengah doang berdiri, kayak jengger ayam. Kupingnya bolongnya gede, bukan pakai anting, pakai lemari. Tahu gak anak apa itu? Anak pangrok. Tahu pangrok? Tampang jorok, kagak mandi-mandi. Saya pernah tanya, siapa nama kamu? Nama saya Rahmatullah. La haula wala quwata illa billah. Yang perempuannya juga, saya kebetulan ngajar juga di sekolahan ibu. Tingkatan SMA pak. Itu anak SMA perempuannya, kok udah bongsor-bongsor. Tinggian dia sama kita. Cuma sayang pakai bajunya baju adeknya. Kenapa pakai baju adeknya? Dia diri tegak, bodongnya yang kotor kelihatan.
Dia nunduk dikit, celana dalam yang 10.008 kelihatan. Bahkan saya lagi begini nih Bu, pulang ceramah masih pakai imamah saya. Naik bawa mobil, jalanan macet, jalan kampung gitu. Yang bisa jalan mobil macet. Udah deh saya buka kaca, ternyata ada anak perempuan, remaja, pakai baju yang tali BH doang. Apa namanya? Tank top. Dia lagi gunting kuku. Ketika lagi gunting kuku pakai baju begitu, tadinya saya nggak mau liatin, jadi saya liatin. Tiba-tiba temennya lewat, manggil, Yuli. Oh namanya Yuli. Si Yuli dengan pedenya sambil gunting kuku, angkat pala, jawab salam temennya, panggilan temennya, angkat tangan. Iis, bulu keteknya dari sini kemari. Saya begini, la haula wala quwata illa billah. Dan gak punya rasa malu. Ini keadaan umat Nabi. Sedih hati kita Bu ngelihat. Sekalinya pakai jilbab, dijoget. Kayak di acara TV berapa tahun yang lalu. Ada di acara TV YKS kalau nggak salah. Ya kan? Saya ikutin sampai seminggu. Setiap hari yang pakai gamis ada joget. Yang pakai kerudungan, pakai abaya, ada joget. Saya nggak pernah lihat, mohon maaf, nggak pernah saya lihat ada yang pakai baju pendeta, nggak pernah saya lihat ada yang pakai baju pastor, nggak pernah saya lihat ada yang pakai baju biksu. Yang selalu dinodain adalah atribut umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi Muhammad, ini pakaian Siti Khadijah. Kenapa dinodai dengan joget-joget seperti itu? Sedih hati kita protes. Tapi ketika kita protes, kita dibilangnya intoleran dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bahas masalah intoleran ini banyak. Tapi karena saya harus berangkat lagi ini Ibu Bapak, doakan saya biar panjang umur. Sehat walafiat. Nanti insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi. Saya jam 12 ini ditungguin ini. Ya kan? Ini handphone udah ret mulu nih. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.